Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim al-wahhabul karimut tawwabul mun'im ala khalqihi bil ataya wa jazilis sawab. Sedekah maha bener sapa Allah Gusti Allah. Sedekah maha bener sapa Allah sinten Allah Gusti Allah al-azim kang wa agung al-wahhab kang akeh oleh maringi al-karim kang mulya at-tawwab kang akeh nampa taubate al-mun'im kang paring nikmat ala khalqihi ing atase makhluke Allah oleh paring nikmat bil ataya kelawan pira-pira peparing wa jazilis sawabi lan akeh-akehe ganjaran alladzi arsadana ila tariqah alladzi nyatane Allah arsadana kang wis nuduhaken Allah ing kita ila tariqati maring dalan wa ja'ala lan dadiaken Allah habibahu ing kasih Allah al-mukhtara ingkang den pilih al-mukhtara kang ingkang den pilih khairul khaliqati maf'ul kedua kang dadi ingkang dadi saapi-apike makhluk ciptaane wa ummatihi lan umati Kanjeng Nabi alhamidata kang wa ummatahu lan umati Kanjeng Nabi alhamidata kang muji asyafiqata kang welas asyafiqata kang welas nahmaduhu muji sapa ingsun ing Allah muji-muji alama ing atase perkara aulana kang utamaaken sapa Allah ing kita aulana kang nguwasaaken sapa Allah ing kita minan nikmai saking pira-pira nikmat wa allamana lan mulang Allah ing kita minal ayati wal asma'i minal ayati saking pira-pira ayat wal asma'i lan pira-pira asma wa syaraha lan jembaraken sapa Allah wa syaraha lan jembaraken sapa Allah jembaraken bil Qur'anil azim kelan Qur'an al azim kang agung sudurana ing pira-pira dada kita minasyaki saking ragu-ragu wal amailan wuta wa ja'alahu lan wis dadiaken Allah ing Quran lanam kaduwi kita nuron ing cahya hadian kang nuduhaken wa hisnan lan benteng manian kang nyegah waqian kang reksa wa hadalan batasi Allah lana maring kita fi ing dalam Quran al hududa ing pira-pira wates wal ahkam lan pira-pira hukum wa bayana lan jelasaken sapa Allah lana maring kita fi ing dalam Quran jelasaken syara'i al islami ing pira-pira syariate atau aturane pira-pira aturane agama Islam wa amarona lan perintah sapa Allah fihi ing dalam Quran perintah-perintah tauhid wal jihad kelawan nawahdaken Allah wal jihad lan jihad wal haji lan haji wal ihram lan ihram was salati lan salat was zakati lan zakat wasiyami lan poso wal ibadati lan ibadah wal qiraati lan qiraah wal qiyami lan qiyamul lail wa fadlalan ngutamaaken sapa Allah iklan Quran syahrul Ramadan ing bulan Ramadan ngutamaaken ala sairi syuhuri ngatasé sekerine pira-pira wulan fil awami ing dalam pira-pira taun Allahumma Gusti Allah kama khusustana kaya oleh ngususaken panjenengan ing kita ngususaken bi kitab kelan kitab panjenengan karim kang mulya wa hadaitana lan sampun paring pitedah panjenengan ing kita iklan Quran pitedah ila siratal mustaqim maring dalan kang jejeg aslih mugi damel sae panjenengan Allahumma Gusti Allah bihi kelawan Quran damel sae minasaking kita jami'a ma ing sakabehane perkara fasada kang rusak apa mah wa tahhir lan mugi nyucakaken panjenengan fi kelawan Quran minasaking kita nyucakaken batinar ruhi ing jerone ruh wa dhahirul jasadi lan dhahiri raga wa dhahirul jasadi lan dhahiri raga wanzi hati batinar ruh itu berkaitan dengan ya roh ini kan ada beberapa unsur, salah satu unsur roh itu adalah unsur tamyiz. Roh itu ada unsur tamyiz, ada unsur alim, ada macam-macam banyak sekali itu.
Nah, salah satu unsur roh itu adalah tamyiz. Unsur tamyiz itu unsur yang membedakan kita itu nyambung otak kita dengan fisik, ya fisik. Itu namanya roh tamyiz. Kan secara logika kalau orang tidur ini kan ditawani makanan kan diem, gitu. Terus diomongi, dimarah-marahi, terus itu juga nggak paham, nggak nyambung, gitu loh. Kadang-kadang kan mungkin kita pernah ngimpi. Jadi ketika ngimpi itu nggak tahu mimpi itu baik atau jelek. Ngimpi di suatu tempat. Mungkin kan teman-teman santri pernah ngalami ngimpi di suatu tempat. Dilalah mimpi itu baik. Terus digugah mbek koncone. Mbak, situ sahur ora. Wah, itu ganggu wong turu gak ngimpi penak-penak iki mau malah tak gugah misalnya. Nah, ketika mimpi unsur tamyiz roh kita itu keluar ya di suatu tempat, maka ketika kita sadar begitu didemek pluk langsung itu sekian detik ini unsur tamyiznya balik, terus orang itu sadar. Cuman kesadaran ketika masuk roh unsur tamyiz ini tidak langsung, kayak HP itu loh, kayak HP nek berarti off kan terus dihidupkan kan nggak langsung itu loh, nggak langsung nyaut, bertahap. Nah, manusia pun secara basariahnya manusia pun juga koneksivitasnya ke otak kemudian ke anggota badan ini pun juga bertahap, tidak bisa langsung. Kecuali memang orang-orang yang ahli wirid, ya, ahli zikir. Karena Rasulullah SAW itu pernah dawuh, li waktun la yasa'ani fi ghairi rabbi. Aku dikai waktu mbek pangeran sing di dalam waktu itu tidak pernah terbersit apapun kecuali Rabbi zati, kecuali Tuhanku yang maha mulia dan maha agung. Jadi apapun ketika Rasulullah SAW ini dalam posisi tidur pun Rasulullah itu tidak tidur hakikatnya, gitu. Jadi dari dawuh li waktun la yasa'ani fi ghairi rabbi, saya dikasih waktu oleh Allah yang di dalam waktu itu tidak pernah terbersit apapun kecuali Rabbi azza wajal, Tuhanku yang maha luhur dan maha agung, gitu. Jadi kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW itu tidak pernah terpengaruh apapun mahabbahnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Rasulullah disetel seperti itu sama Allah. Kalau kita ngelihat film, melihat sebuah alur cerita dalam film misalkan, atau sinetron ataupun tontonan lah. Ketika kita terhanyut dengan tontonan itu, maka secara pikiran kita, secara jiwa kita itu akan tertarik dengan peristiwa itu. Nah, umpamanya ceritanya itu sedih ya sedih, kalau ceritanya itu susah ya susah, gitu. Saya pernah mecah konsentrasi itu bertahan 3 bulan. Setelah itu tidak bisa. Maksudnya tidak bisa bagus. Jadi saya kalau dulu itu kan belum ada MP3, adanya Walkman. Terus waktu itu saya baca novel cerita. Terus saya menikmati musik dari Walkman itu, kemudian saya deres hafalan saya. Itu semuanya bisa berlanjut dalam waktu yang bersamaan. Gitu loh. Itulah teknologi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalau seperti komputer itu kan nggak bisa sekali buka langsung semuanya bisa bisa di-hire, bisa diraih. Tapi di manusia itu
Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu salah satu keistimewaan manusia itu ya seperti itu. Apalagi kalau sampai potensi di dalam spiritualnya ini terlatih gitu loh. Jadi kalau teman-teman santri wiritan itu ya kalau bisa diusahakan jangan sampai duduknya berubah. Makanya Rasulullah pun juga mengajarkan pokoknya bar sholat terus wiritan, kita wiritan ini pantat kita nggak geser, maka selama itu pula malaikat Allah ini memintakan ampun untuk orang yang zikir setelah sholat itu. Itu sebetulnya latihan. Nah, kalau orang sudah terlatih wirid seperti itu, berapapun waktunya, berapa jam, misalkan ya. Karena nanti di dalam sholawat juga, di dalam kitab Shollu Alaih ini juga akan dijelaskan masalah faedah ataupun fungsi daripada sholawat. Sholawat iso tinggu golek duit, iso tinggu golek bojo, iso tinggu werna lah, multifungsi sholawat. Nah itu. Jadi kalau umpamanya kita wiritan, misalkan teman-teman santri wiritan sholawat apa? Sholawat Jibril 15.000. Kalau belum bisa langsung 15.000 bertahap. Memang kalau lagi zikir, apapun bentuk zikir itu kalau bisa duduknya jangan geser. Mbok kesemutan kayak apa, kayak apapun ditahan, nanti akan hilang sendiri gitu. Itu yang pernah saya latih. Cuma sampai saat ini yang bisa saya mecah pikiran itu ketika wiritan sholat, mimpin wirid itu sholat, badan sholat, saya dalam hati saya wiritan sendiri gitu loh. Cuman secara lisan saya wiritan seperti biasa wiritan orang badan sholat itu, tapi hati saya wiritan dengan kalimat yang lain. Itu sudah berjalan puluhan tahun seperti itu. Dan ketika wirid ini saya pernah baca kulhu itu sampai 1001, mulai jam 1 sampai jam subuh. Sampai subuh ini belum selesai karena ada rangkaian doa di dalam surat Ikhlas. 1001 surat Ikhlas tambah doa, padahal doanya itu lebih panjang. Jadi sampai nggak selesai, nabrak subuh nggak selesai. Itu pun nggak geser duduknya mulai jam 1 sampai subuh. Tapi kan itu perlu latihan, perlu tahapan latihan. Jadi kalau persis sholawat Jibril itu targetnya 15.000, kita baca sholawat itu misalkan dalam satu malam bisa 1.000 kali nggak geser, tambah lagi 5.000, tambah lagi sampai pada 15.000. Nah kalau itu sudah terlatih, maka secara spiritualnya itu roh tamis ini akan terbentuk. Ketika ada sesuatu hal yang sifatnya ini bahaya, maka akan secara otomatis teknologinya Allah itu mengamankan. Seperti itu, istilahnya dari auranya atau dari apa itu bisa mengantisipasi sesuatu yang di situ itu berbahaya. Entah itu barang, entah itu apa. Itu gitu. Tapi beda lagi nek wis takdir ya, enggak bisa apa-apa. Cuman itu latihan untuk kita bisa mecah pikiran. Dalam hal wiritan itu memang perlu, dan duduk ketika wiritan jangan sampai geser ini memang penting. Kalau itu tidak terlatih tidak akan pernah bisa menguasai pengaruh dari roh tamyiznya itu, posisi tidur ataupun tidak tidur sama. Nah Rasulullah SAW itu sendiri seperti itu. Makanya sampai beliau dawuh, di dawuh ini saya menemukan hadis ini di dalam kitab Risalatul Qusairiyah, kitab tasawuf, disampaikan di suatu halakoh, satu pertemuan sama sahabat-sahabat Rasulullah yang khusus waktu itu. Makanya ketika Rasulullah SAW tidur pun sebetulnya tidak tidur, hatinya tetap hidup. Dan ngelihat situasi kondisi apapun Rasulullah SAW tidak pengaruh gitu loh. Karena pernah terbukti salah satu hikayat pernah saya sampaikan waktu Ramadan tahun kemarin, Pak ya, ceritanya Dewi Fatimah. Dewi Fatimah waktu masih putranya Sayyidina Husain usia balita lah, itu ditanya sama umiknya, Umi, apa bedanya saya sama kakak Husain? Kalau
saya ketemu sama kakek ini nyium leher saya. Tapi kalau kakek ketemu sama kakak Hasan, kenapa yang dicium mulutnya, Umi? Apa bedanya saya sama kakak Husain? Dewi Fatimah ditanya seperti itu tidak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab, nak. Kita tanya ke kakek aja. Akhirnya Dewi Fatimah gendong Sayyidina Husain sawan ke Rasulullah SAW, matur, ada Bapak Fatimah, tumben kau ngajak anakmu si Husain. Ya Rasulullah, saya ini ditanya sama anak saya, ya cucu engkau. Anakmu tanya apa? Saya ditanya, Umi, apa bedanya saya sama kakak Husain? Kok kakek ketika ketemu sama saya yang dicium leher saya, kalau kakek ketemu sama kakak Hasan yang dicium mulutnya? Kan sama-sama cucu kakek. Gitu. Oh, begitu Rasulullah mendengar apa yang disampaikan oleh Dewi Fatimah seperti itu, Rasulullah ini nggak langsung jawab. Rasulullah SAW ini melihat cucunya itu saking nggak kuatnya secara basariahnya pingsan. Begitu Rasulullah SAW siuman sadar. Rasulullah dawuh sama Dewi Fatimah, ketahuilah wahai Fatimah bahwa anakmu ini nanti akan meninggal syahid. Kepala sama badannya akan terpisah, akan dipenggal oleh orang yang tidak suka dengan anakmu. Dan perlu diketahui, anakmu si Hasan ini dia akan meninggal juga dalam keadaan meninggal yang mulia atau mati syahid. Karena rasa hasud, rasa dengki orang yang tidak suka dengan anakmu, nanti dia akan diracun oleh orang yang dekat sama anakmu. Itu padahal usia Sayyidina Husain itu 5 tahun. Kejadian Karbala itu Sayyidina Husain itu sudah punya putra banyak, termasuk Sayyid Ali Zainal Abidin. Beliau meninggal dibantai oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah. Ya. Terus Sayyidina Hasan meninggal diracun. Orang yang nggak suka sama Sayyidina Hasan nyuruh istrinya untuk meracun Sayyidina Hasan. Seperti itu kejadian. Nah, Rasulullah SAW andaikan waktu itu doa sama Allah, ya. Jadi ketika Dewi Fatimah ini menanyakan perihal itu, ditanya sama putranya nggak bisa jawab, terus disampaikan ke Rasulullah. Itu Rasulullah itu kayak melihat layar besar monitor kejadian Karbala, kejadian cucunya ini didolimi, ini betul-betul detail. Gitu. Sampai ulama itu mengomentari, andaikan Rasulullah SAW malam itu doa sama Allah, ya Allah selamatkanlah cucu saya, mesti selamat. Tapi kenapa Rasulullah tidak berdoa? Karena itu memang sudah takdir. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pasti itu terjadi. Gitu. Nah, terjadinya Rasulullah pingsan melihat cucunya nggak kuat akan kejadian Karbala ini, bukan Rasulullah nggak kuat. Rasulullah SAW secara basariahnya tetap pakai raga, pakai fisik, gitu. Tapi secara hakikatnya kesedihan Rasulullah, pingsannya Rasulullah, kan ada di sejarah Islam itu kan ada Amul Husni, tahun-tahun kesedihan Rasulullah SAW. Sebetulnya kesedihan Rasulullah itu bukan kesedih karena ditinggal orang-orang yang dicintai. Ditinggal Ibu Khadijah, ditinggal paman Abi Thalib, ditinggal Said Abdul Muthalib kakeknya. Tidak, Rasulullah tidak sedih karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Tapi kesedihan Rasulullah itu, jangan sampai ya Allah orang-orang yang saya cintai ini dan mencintai saya, ya, ini mengganggu hubungan mahabbah saya kepada engkau. Itulah. Seperti itu. Nah kalau kita itu kan melihat situasi dan kondisi itu, ya wajar lah kalau kita itu terhanyut, gitu loh. Nah itu biasanya kita ngelatih duduk kita wiritan itu dengan apa yang kita wiridkan biasanya, yang pernah diijazahkan sama guru-guru kita untuk kita baca wiritan bisa istiqomah, ya. Nah sampai selesai, nah itu terlatihnya itu nanti seperti itu.
Maka ini nanti akan berkaitan dengan kekuatan spiritual yang ada di ruh tamyiz. Kalau ilmunya orang Jawa ada namanya apa? Ngrogoh sukmo, itu kejadiannya itu ya ketika roh tamyiz unsur ini terlepas, orang ini masuk dengan kekuatannya. Maka kalau tidak akibat fatal meninggal, ya orang ini gila karena roh tamyiznya sudah tidak ada. Sudah dicegati sih. Itu ilmunya orang Jawa. Nah, ini yang berkaitan batinan roh ini harus dilatih. Ya, spiritualitas kita ini harus dilatih dengan kita duduk. Gitu loh. Nah, kalau paling minimal itu ketika setelah sholat wiritan ba'da sholat itu jangan sampai duduknya geser lah. Duduk tawaruk ya tawaruk terus, tarobuk ya tarobuk terus, gitu loh, jangan sampai geser. Itu latihannya seperti itu. Kemudian wadzahiral jasadi, ya Allah berilah kebaikan struktur anatomi tubuh ini, jasad ini engkau susun yang baik. Ya baik zahirun wa batinan, gitu loh. Jadi kalau kan yang namanya makhluk ini tak bocori ya. Beberapa kali saya praktekkan. Penyakit. Ada satu makalah yang mengatakan afkaruka akdaruk. Pikiranmu adalah takdirmu. Kalau kamu mempunyai pikiran yang negatif, maka ngefek ke badanmu juga negatif. Tapi kalau pikiran kamu itu positif, kita mensugesti diri kita ini baik, yang positif, maka juga baliknya, efeknya ke tubuh kita itu pun juga positif, gitu ya. Jadi nek kowe duwe pikiran sing ora apik, ya dadine ora apik. Nek kowe duwe pikiran sing apik, dadine apik. Ini bersanding betul dengan makalah ini, bersanding dengan hadis qudsi ana inda dzonni abdi bi. Aku ki apa jarine penyonone kawulaku. Nek kawulaku nyono elek, ya elek. Nek kawulaku nyono apik, ya dadine apik. Seperti itu. Nah, penyakit yang ada di badan kita ini kan makhluk. Iya. Kita makhluk. Penyakit yang ada di badan kita itu makhluk. Nah, ketika penyakit ini kita salami, misalkan ya, mungkin pusing ataupun apa gitu loh, masuk angin loh, itu disalami. Saya pernah diajari guru, salah satu guru saya begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hei penyakit sing neng ono neng awakku. Kalimatnya Jawa. Nek pancen wis dadi ketentuane Gustiku lan Gustimu tak tampa. Ning sing tak suwun, redaksinya kira-kira begitu lah. Ning sing tak suwun sampean kuwi ndang mulih ning asale sampean awit welas asih Gusti Allah, ditutup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu beberapa kali saya praktekkan itu begitu. Baik untuk diri kita dalam posisi darurat kita sakit, atau untuk orang lain, saudara atau teman paling tidak. Itu seperti itu. Gitu ya. Itu silahkan teman-teman santri ngamalkan itu, karena itu juga baik. Istilahnya tidak, bukan ijazah khusus, tapi manfaat lah. Manfaat apa yang yang saya tajrib, saya buktikan memang seperti itu. Tidak perkara yang mustahil, sesuatu penyakit yang parah, misalnya kanker ataupun tumor stadium sekian, ya mungkin itu juga nanti akan sembuh dengan kita salami seperti tadi itu, gitu ya. Itu. Jadi aslihillahumma bihi minna jami'a ma fasada, sesuatu yang rusak dari diri ini ya Allah, engkau perbaiki dengan Quran. Wa tahhir bihi min nabatin ar-ruh wa dhahiral badan jasadi, dan engkau sucikan dengan Quran itu dari kita batin, itu batin kita dan dohir jasad kita, atau jasad kita itu seperti itu. Terus wansik bihi, karena gini, secara logika penyakit datang itu atas perintah Allah, dan ketika penyakit itu yang ada di dalam badan kita itu kita salami, Quran mengatakan tahiyatuhum bukan tahiyatuhum fahayu bi ahsana minha,
ya, penghormatan lah, intinya penghormatan. Penyakit yang datang ke badan kita itu adalah perintah Allah. Ketika kita menyampaikan perintah Allah yang berupa salam itu, maka ibaratnya orang ini akan bombong atine itu ketika kita minta untuk kembali ke asal, kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wanzi lan mugi ngilang ono panjenengan bi kelawan Quran anak atuh saka kita jami'al ghilli ing sekabane pengunek-unek wal hasadi lan hasad atau dengki. Wahudna lan mugi nglebur panjenengan bi kelawan Quran min jamil afati saking sekabehane pira-pira penyakit panca baya. Wanadzina lan mugi-mugi nyelametaken panjenengan ing kita bi kelawan Quran minal ahwa'i saka pira-pira hawa. Wa tabi'ati lan tegese pira-pira hawa. Tabiat itu sesuatu yang mengikuti kita. Jadi ahwa, hawa, nafsu itu memang setelan, paket. Hawa itu keinginan hati untuk kita ingkar sama Allah atau berbuat maksiat. Nafsu, ya. Nafsu itu sesuatu yang enggak mau diajak untuk taat, untuk tunduk. Jadi hawa nafsu itu setelannya seperti itu. Maka nafsu itu memang ya sesuatu yang baik harus kita Allahumma paksa, gitu, harus dipaksa. Itu kejadian kisah sahabat Robi tabiin itu juga seperti itu. Ketika terjadi dialog antara nafsu beliau sama diri beliau, ya wes saiki tak turuti jajal kaya ngopo nek umpamane ragamu kuwi kuat ini loh, jari ini diobong pakai api ya enggak kuat. Kalau kamu enggak kuat secara fisik, kenapa kamu harus melanggar aturan Allah gitu loh? Kenapa saya harus mengikutimu? Seharusnya perintah Allah kamu yang mengikuti saya, kamu harus mengikuti saya. Itu yang istilahnya Allahumma bakso itu begitu kalau hal dalam kebaikan. Itu Allahumma Gusti Allah, tabiat itu jadi perilaku yang muncul dari hawa nafsu. Allahumma Gusti Allah bihaqi asma'ika kelawan hak pinten-pinten asma panjenengan al-husna kang bagus-bagus wa kalimatika lan pira-pira kalimat panjenengan at-tamati kang sampurna allati mananta allati nyatane kalimatika tamah mananta paring anugrah sapa Allah panjenengan pihak kelawan alati paring kanugrahan ala Adam ing atase Nabiullah Adam alaihi salam hina ason dina nalikane duraka indaro nalikane maksiat sapa Nabi Adam fa afalta mongko kula aturi paring pangapunten kula aturi ngapunten panjenengan ya Allah minhu saking Adam al-atharati ing pira-pira keluputan al-atharati ing pira-pira keluputan akil mugi-mugi ngapura panjenengan ya sayyidi duh bendoro ingsun asaratina ing pira-pira keluputan kita wa tahammalan mugi nanggung panjenengan tabaatina ing pira-pira perkara ing pira-pira hae Nabi Adam ing kita tabiatina ing pira-pira dosane Nabi Adam ing kita waqfu lan mugi panjenengan paring pangapunten an sayiatina saking pinten-pinten kaawonan kula Allahumma bihaqi asma'ikal husna itu minta kepada Allah dengan kalimat-kalimat sempurnanya Allah yang mana dengan kalimat itu Allah telah memberikan anugerah kepada Nabiullah Adam alaihissalam wujud yaitu khilafnya Nabiullah Adam alaihissalam. Terus Allah memberikan maaf kepada Nabiullah Adam atas taubatnya itu. Jadi kesalahan Nabi Adam itu merupakan anugerah bagi kita, gitu loh. Merupakan anugerah bagi kita. Kan sempat diprotes sama Nabiullah Musa alaihissalam. Mbah, sampeyan mbiyen nek umpamane ora duraka karo Gusti Allah itu rak ya malah penak to ning surga ora kon ibadah. Jawab Nabi Adam, wis dadi kersane Gusti Allah. Wis ndak bisa ngomong apa-apa Nabi Musa. Gitu.
Terus di dalam tauhid pun juga begitu. Jadi Nabiullah Adam alaihissalam itu salah sekecil apapun kalau itu pemimpin dianggap besar. Tapi kesalahan Nabiullah Adam alaihissalam adalah skenario Allah subhanahu wa ta'ala. Itu loh. Itu. Akil ya sayyidi atharatina wa tahammal tabiatina wa'fu an sayyatina wajud alaina bifadlika wa kurbika wajud lan mugi manggihaken panjenengan alaina ing atase kita bifadlika kelawan anugerah panjenengan wa kurbika lan parek panjenengan waja'alna lan mugi ndadosaken panjenengan min kholisi ahlil mahabbah saking murnine ahli mahabbah min hizbika saking golongan panjenengan wajud alina bifadlika wa kurbika ini apapun bentuk yang telah engkau takdirkan ini jangan sampai menjauhkan saya ya Allah dengan engkau gitu loh. Dan jadikanlah kami ini termasuk orang-orang yang kholis mahabbahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan Gusti Allah dawuh kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau katakanlah Muhammad, kalau kamu itu cinta kepada Allah maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu dan memberikan ampun kepadamu. Nah, mahabbahnya Allah kepada Rasulullah SAW itu tidak ada yang menandingi. Sebagaimana kasih sayang orang tua kita ini kepada kita, ya, kasih sayang Allah kepada Rasulullah tidak ada yang menandingi. Paling top sayangnya Allah kepada Rasulullah SAW. Tapi kenapa Rasulullah SAW itu ketika di kandungan ibunya 2 bulan, ayahnya sudah diambil oleh Allah, sempat diprotes malaikat, ya Rabbi la ilahana hadza abu habibika. Ya Allah Gusti, ini adalah orang yang menjadi orang tuanya kekasih engkau, kenapa engkau ambil ketika Sayyid Abdullah meninggal itu? Jawaban Allah, saya enggak mau Muhammad memanggil memanggil ayahnya, tapi ketika nanti kekasihku lahir di dunia langsung akan memanggil saya, dan dia dalam didikan saya langsung. Kersane Gusti Allah seperti itu. Dadi nek mahabbah Gusti Allah ki ya kudu ora ndak mesti penak terus gitu loh. Mahabbahnya Allah ke makhluknya Allah, welase Gusti Allah itu ya nganggo perkara sing gak enak. Tapi kan secara manusianya umpamanya kita ini dibocori perkara sing gak enak kan mesti gedek gitu loh. Mesti ra gelem. Kowe sesuk ora bakal nganu lho, Nduk, ora bakal nyambung karo kae lho sing wong lanang sok tresnani kae lho. Nek umpamane dibocori seperti itu kan jelas gak mau. Wah, kalau memang dia memang bukan jodoh saya, please ya Allah pokoknya dekatkan sama. Oh, maksa berarti kan? Gitu loh. Maksa. Sakarepe Gusti Allah ya. Gitu. Jadi mahabbahnya Allah ke makhluk ke kita tidak mesti dengan sesuatu yang mengenakkan. Bisa jadi maunya kita sakit, terus kita ridho, lilo, nompo sakit itu, kemudian kita mintakan ke Allah supaya penyakit ini dikembalikan ke asalnya oleh Allah. Tapi secara makhluknya kita tembung, baliyo ning asalmu awet welase Gusti Allah. Sudah selesai. Itu alati manantah, nah itu waja'alna min kholisi ahlil mahabbah min hizbika. Jadi untuk menjadi kholisi ahlil mahabbah min hizbika ini tidak mudah. Ya konsekuensinya kalau kita menerima anugerah dari Allah yang menyenangkan, ya kudune kalau kita hamba Allah, kalau kita mengaku hamba Allah, dikai perkara sing ora penak ya kudu ditampa kan itu. Lah, mosok nampane mung penak tok. Nah, hakikat mahabbahnya Allah kepada kita diwujudkan dalam bentuk 5 waktu sholat. Pecahannya termasuk sholat, haji dan seterusnya. Itu mahabbahnya Allah dikasihkan ke umat Rasulullah itu dalam bentuk sholat. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita
sholatnya tertib, apalagi berjamaah, yaitu betul-betul latihan apa bersihkan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbok yo rekasane kaya ngopo tetap kita jalani. Gitu loh. Seperti itu aja min kholisi ahlil mahabbah, tidak pernah gersuloh dengan sholat, dengan perintah apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Allahumma qtabihi anna jami'al qutta'i lit-tariqi wallahu ta'ala shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kolah? Iya. Mana kolah? Wasayati. Kolah wasayati. Kan? Kolah wis ngendika sapa sonif wasayati lan bakal teko apa ana salat satu menit salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang atas Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam iku taksibu bisa ngusahaken, bisa usaha, bisa ikhtiar itu al azwaja ing pira-pira bojo wal kusura lan pira-pira gedung utawa duniawiyah wa ai duniawiyah wa ya'ti lan temeka apa wa ya'ti lan teka fil hadis sing dalam hadis sapa anaha dawuh annaha ta'dilu itqar riqab. Anaha satemene selawat iku tak dilu bandingi apa selawat itqari kopi ing ganjarane kaya wong kang merdekaaken budak, kaya wong kang merdekaaken budak. Taksibu azwaj saya pernah dulu dijarai secara umum oleh almarhum waktu kholnya Mbah Kiai Munawir, Mbah Kiai Khalil Bisri, abahnya Gus Yakut, Gus Yahya, waktu ijazah umum untuk santri-santri waktu itu kok sampean nek kangelan golek bojo utawa sampean nek umpamane duwe kepinginan bojo sing soleh atau solehah, wacon sholawat Jibril ping 15.000. Kok nek ora mandi paranono kuburanku uyuwono kuburanku, sampai beliau begitu bilang begitu. Itu sudah saya uji coba tur yo mandi gitu loh. Itu ning kembali lagi mandi dan tidaknya tergantung masing-masing gitu. Enggak mesti sama. Tapi harus satu duduk, sekali duduk loh. 15.000. Jadi ya paling sekitar 4 jam lah selesai. Kalau yang saya biasa baca sholawat Jibril itu per 1000 itu antara 5 sampai 6 menit. Jadi kalau 15.000 itu ya hampir 2 jam lah, hampir 2 jam. Saya pernah juga waktu itu diminta tolong oleh salah satu ulama di Jogja lah, tidak sebutkan saya namanya, bantu saya wiritan Allahu nurus samawati wal ard surat An-Nur ayat 55 atau 35 itu ya. Itu mulai jam 2 dit wong waktu itu lendawi aku wangono wiritan surat An-Nur jumlahnya 200 kali satu ayat itu surat An-Nur Allah nurus samawati. Karena waktu itu yorodo abot gitu loh, ada sesuatu hal yang mengenai saudara saya, saudara dari istri. Terus saya sowan, terus saya diminta beliau untuk wiritan itu 200. Pokoknya engko sampean mau neng omah, aku neng ini jam 2 dit mulai gitu loh. Nah, saya wiritan itu 200 kali ayat, satu ayat itu dok, itu kan lebih panjang dari ayat kursi. Itu menjelang subuh kurang 10 menit baru selesai. Nah, sholawat Jibril secara khusus memang waktu beliau ngijazahi santri rabi'ah secara umum itu pokoknya lemoco kuwi ora entuk obah. Ya, pokoke linggo sila ya sila terus, tawaruk ya tawaruk terus sampai selesai. Makanya tadi saya sampaikan kalau umumnya belum bisa duduk 15.000 sekali duduk ya bertahap, dilatih bertahap-tahap. Begitu wis iso 15.000 lah. Itu persis itu. Apa yang kita minta itu pendamping ini wis kayak sesuai request kita lah. Ya Allah,
Waktu itu saya berdoa itu, tapi sudah saya amal itu 15.000 itu. Sama teman-teman ada 4 teman. Yang dilalah kabeh untuk bojo kabeh. Enggak selang lama gitu. Enggak selang lama waktu. Cuman sing paling ngeri dewi saya. Mungkin jalukane rada apa? Kriteriane rada ruwet to piye. Saya doa di waktu saya haji tahun 2001 sama teman-teman regu haji itu ibu-ibu saya dorong untuk daris Quran supaya bisa khatam Quran di tanah suci. Begitu selesai kita doa khatmil Quran itu di Multazam di pintu Ka'bah. Nah saya sudah bilang sama ibu-ibu itu, kebetulan yang ikut ibu-ibu bapak-bapak pada beler-beler ora gelem terus. Bu, mangke nek umpami pun doa khatmil Quran kula tak ndonga piyambak jenengan nggih ndonga piyambak napa hajate. Nah, saya doa ya Allah Gusti, saya sudah mengamalkan apa yang didhawuhkan Ki Khalil. Saya sudah begini. Dan saya sekarang di hadapan baitmu. Saya tolong minta isyarah ataupun petunjuk calon istri saya ini seperti apa. Ini ya. Ya karena di situ tempat mustajab, itu saya buktikan tempat mustajab. Itu saya doa begitu, terus saya pulang ke maktab, ke hotel itu, malamnya itu tidur dijawab sama Allah. Jadi dalam mimpi itu saya dinikahkan sama seorang perempuan, di dalam setelah nikah itu kuku saya ini dipotongi sama istri saya dalam mimpi. Di jari tangan, jari kaki semua dipotongin sama istri saya dalam mimpi. Terus saya kagetnya itu dalam mimpi itu ada suara sing nikahke kowe kae lho. Begitu kae sing nikahke kowe, itu kelihatan orangnya itu. Kae jenengane Mbah Haji Soleh. Tapi wonge wis meninggal gitu loh. Nah dalam mimpi itu saya berpikir gitu loh, mosok wong mati kok iso nikahke, iso ngrabekke wong urip. Terus bangun gitu loh. Saya bangun, saya muji sama Allah, ya Allah alhamdulillah andaikan saya dikasih istri seperti yang isyarah engkau dalam mimpi itu, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Gitu, tidak bisa ngomong apa. Tapi kan enggak dibocori ngalamatin di kan enggak dibocori. Umpamane kok dibocori kan nang tak jujuk gitu loh. Tidak ada bocoran. Begitu saya sampai lari ke Magelang, ke sowan ke salah satu pondok putri di Magelang itu. Terus ke Surabaya ditawari teman iparnya, adik ipar teman saya di Surabaya, santri sarang. Terus ke Magelang itu bolak-balik ke beberapa tempat. Ya dalam rangka mencari cinta itu. Tapi tidak ketemu, tidak ada bocorannya, cuma alamatnya pokoknya kayak sing nikahke kuwi Mbah Haji Soleh. Wong endi ora dikandake gitu. Enggak disampaikan dalam mimpi. Nah, begitu mentok ke sana kemari. Saya waktu itu dinasihati sama Gus Dullah. Gus Dullah itu salah satu putra Mbah Kiai Daris Mustafa, almarhum almarfurillah yarhamullah yarham. Kiai Daris Mustafa itu pondok Quran di Mangkuyudan Solo. Beliau salah satu santri, hanya beliau yang ngaji Quran sama Mbah Ki Dimyati Termas. Jadi Qurannya Mbah Ki Dimyati Termas itu hanya diwariskan sama Mbah Ki Daris Mustafa. Satu-satunya santri Qurannya Mbah Ki Dimyati Termas Pacitan itu diturunkan ke Mbah Ki Daris Mustafa. Itu karena beliau memang mungkin wis angen-angene keinginan aku ora tepo-tepo duwe santri Quran kejaba satu. Mungkin itu terus diijabahi sama Allah, satu-satunya santri santri Qurannya Mbah Ki Dimyati Termas itu kan masih ponakannya Syekh Mahfud Termas. Mbah Ki Dimyati. Begitu Mbah Ki Daris Mustafa itu, Mbah Ki Daris Mustafa itu termasuk putranya Ki Abdul Karim Solo.
Terus kan berdekatan dengan tempat pondoknya siapa itu, Makuyudan Al-Mu'ayyad ya, itu enggak jauh tempatnya bagi dari pondok Quran. Nah Gus Dullah ini beliau juga memegang Quran, sempat ikut saya setengah tahun di Johor di tempat bapak saya waktu itu. Nah ketika saya bingungi dalam rangka mencari cinta itu kan saya dinasihati sama Gus Dullah, Mas Farid jenengan santri kok, santri ularang regone, mboten sah bingung gitu. Terus ya mungkin beliau melihat saya itu kayak wong bingungi, karena kan saya 6 bersaudara, kebetulan saya anak pertama, saya sudah waktu itu usia 28 tahun, padahal target saya nikah itu 28 tahun, tapi meleset 2 tahun. Itu Gus Dullah melihat saya bingungi, terus saya diberi masukan seperti itu. Ya akhirnya saya nggak kemana-mana, pokoknya mau cari pangeran. Nah kebetulan Ustadz Marianto Aji yang salah satu pengajar di sini dulu, zamannya Ustadz Humaydi Pane, itu kan berbarengan ngajar saya sama Ustadz Aji itu di sini di Inayatullah awal-awal, setelah Pak Ustadz Tefur dari Kerapiak Selatan. Nah Ustadz Aji itu bilang ke saya waktu itu, Ustadz Aji sudah nyambung sama orang Cirebon. Orang Cirebon itu teman satu kampus. Nah dia itu rodok pamer sama saya. Gimana Ustadz Farid, sudah ada pandangan belum? Belum. Saya sudah ini. Oh, ya alhamdulillah. Sampai saking kepinginnya Ustadz Haji ini saya punya pendamping itu, dikenalkan sama salah satu santri Inayatullah waktu itu dari Pati, namanya sampai lupa ya, nggak tahu. Saya ditelepon, Ustadz bisa datang ke rumah saya, penting. Loh. Saya langsung ke tempat Ustadz Haji di Condong Catur. Begitu saya sampai sana ternyata anak itu sudah di situ. Cerita Ustadz Haji ke saya ini begini, Ustadz. Ini mbak ini, saya sudah sampaikan kalau memang jenengan berkenan atau memang Allah menjodohkan bisa nyambung sama jenengan gitu loh. Terus saya bilang sama, lupa nggak tahu saya namanya itu sampai sopo tuh. Ya secara lahiriah nerima banget lah saya itu. Saya bilang sama mbaknya itu, Mbak, kita sama-sama minta isaroh, gitu ya, minta isaroh. Saya waktu itu sudah haji, saya ngajar di Inayatullah tahun 2000, saya pulang dari Banten itu 2001 setelah saya selesai Quran, terus saya ngajar di sini selama setahun ya. Nah itu mau disambungkan sama salah satu santri Inayatullah sama Ustadz Haji itu, ketemu di rumahnya. Terus saya sampaikan ke mbaknya itu, Mbak, kita sama-sama istikharah, jenengan istikharah pakai Quran, saya juga pakai Quran. Istikharahnya seperti apa pokoknya nanti ya itu keputusannya gitu loh. Betul begitu mbaknya ini, orang Pati ini pulang ke rumah istikharah, terus dikirimkan ke saya hasil istikharah itu, istikharah Qurannya itu enggak baik. Terus saya sampaikan, ya secara lahiriahnya saya suka sih sama mbaknya itu loh. Tapi isarohnya ini nggak baik, masuk aku kudu nentang isaroh sama pangeran. So, akhirnya bingungi. Sudah, wis kadung seneng neng petunjuknya seperti itu. Berarti kita belum jodoh, Pak. Gitu loh. Terus kita doa sama-sama semoga kita diberi pendamping yang sesuai dengan request kita. Dah, begitu ngomong-ngomong sama Ustadz Haji itu, mau nggak jenengan saya kenalkan sama salah satu putranya guru saya di Melangi, gitu loh. Oh begitu, nggak apa-apa gitu loh. Waktu itu Romantun, ngaji Romantun ngomong itu. Syawal tanggal berapa itu, Badi Sisa sama saya sama Ustadz Haji sama Pak Makmun, terus sama Ustadz Humaydi Pane itu
silaturahmi ke tempat ibu mertua, calon mertua waktu itu. Malam-malam itu habis isak, dilalah kersane Gusti Allah itu beres hujan. Terus ibu waktu itu tidak ada siapa-siapa di situ kecuali keponakan dan waktu itu calon istri saya. Tapi kan belum tahu kalau itu jadi jodoh saya. Biasanya kalau ada tamu laki-laki itu nggak mau mengeluarkan minuman karena terpaksa akhirnya dikeluarkan minuman itu. Nah, pandangan pertama, wah kok konslet gitu loh. Wah nyambung ya gitu ya. Pun sejak begitu nggak ada komunikasi apapun. Saya ditanya sama Ustaz, gimana Ustaz Farid? Ya saya sih oke-oke saja, nggak masalah gitu. Bisa istilahnya nyambung lah gitu loh, hati saya nyambung. Ternyata istri saya itu sudah dilamar beberapa orang, ya. Ada 5 atau berapa itu, semuanya itu enggak, bukannya ditolak, tapi waktu itu calon istri saya itu cuman diem tok, yora gedek yora mantok. Sampai terakhir sama orang Temanggung itu juga masih familinya orang Melangi itu ditanya, oh istri saya itu, lah kowe piye karo Temanggung ngene-ngene? Ora Bu. Mbok karo ibu wae. Wae gelem aku ora gelem kono ku yo aneh wong sing ditakok iki kowe kok. Nah, ketika beberapa kali ditembung sama orang yo ora gedek ora mantuk itu setelah saya silaturahmi waktu itu bulan Syawal, itu bulan apa ya? Sebesar ya. Ditanya sama ibu lah, terus piye kowe karepmu kan gitu. Waktu itu istri saya 26 tahun, dia lahiran 77. Nah terus matur sama ibunya, nek karo koncone haji sing bengi-bengire ning lho Bu. Oh, berarti kan nyambung. Gitu. Begitu hari Ahad sore, rencananya Senin saya mau ngaruh ke seseorang santriwati, santri putri ya, santriwati nggak boleh katanya Pak Abah Hansai, santri putri di salah satu pesantren di Magelang, mau menanyakan karena saya sudah matur sama bapak, Pak kula wonten pandangan santri putri wonten Magelang, pondok ini gini. Terus saya ditanggu sama bapak, lah nek orang mbok karohke engko ngeti-ngeti cah Sulawesi kok Kalimantan piye? Itu karena kepinginan orang tua saya jangan sampai kamu punya istri jauh-jauh. Itu terus setelah itu apa? Ahad sore itu Ustadz Haji ini datang ke rumah. Padahal Seninnya mau ke Magelang ya, mau nanjeh si santri putri. Nah begitu Ustadz Haji itu datang cerita, tadi saya ada pesan dari Melangi kalau Mbak Ulfi sama jenengan mau, tenane gitu langsung ditengane yo, ya bangkit saka kubur. Tenane ya, terus begitu, iya Ustadz. Wong ibunya itu nanya kok, lho terus piye karepmu? Wis umur 26 tahun. Nek karo koncone aji kae sing bengi-bengi rene ora apa-apa, Bu. Nah, saya enggak bisa bahasa, orang tuanya enggak bisa. Nah, terus akhirnya sama Ustadz Haji dibilangin begitu, kalau sama saya mau, saya matur sama bapak. Pak, wonten kabar saya saking Melangi nek Ulfi purun kalih kula. Ngendikane bapak waktu itu, ya wis malahane aku wis kenal karo keluargane kok. Itu. Nah, sesuk Ahad sore itu Ustadz Haji ngabari saya matur sama bapak Ahad sore juga, terus sesuk Jumat tak lamarke. Jadi Jumat kemudian Ahad sore saya dikabari itu, Jumatnya dilamar. Ngelamar ke Melangi Jumatnya itu. Nah waktu itu begitu istri saya itu kalau sama nek umpamane karo koncone aji sing bengi-bengi rene kae ora apa-apa. Terus ibu bilang, waduh, kowe putrane Pak Haji Muhtir ya.
putrane iki do mondok kabeh. Nek iseno abahmu no geleleng abahmu wis ra ono. Waktu itu abah itu sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Dan begitu cuma dilamar terus keputusannya dari sana Syawal pelaksanaan akad nikah bapak kersane bapak nek iso dijokke sadurunge Ramadan. Itu saya matur sama ibu kersane bapak menawi saged ampun Syawal gitu. Ramadan. Karena apa? Satu, saya derek dawuh bapak, saya sampaikan ke sana dan keluarga sana menerima pelaksanaan akad nikahnya sebelum Ramadan. Ya, salah satu yang saya ingat adalah dawuh Mbah Kiai Maimun nek Syawal itu gone duriyae Rasulullah. Gitu. Jadi nek iso nek akad nikah itu aja Syawal. Karena abot gitu. Ya terlepas dari ujian masing-masing gitu. Nah begitu saya nikah, waktu itu kan saya nggak boleh ngaji sama bapak di Nandan di Nayatullah ini. Kowe rasa ngaji neng di nendi, kowe wajib berjuang di rumah. Saya nggak ngajar waktu itu karena bapak nggak boleh. So nggak usah ngaji neng di nendi, besok ngaji neng berjuang neng omah gitu kan. Ternyata memang apa yang menjadi angan-angan orang tua ini tidak mesti sesuai dengan ketentuan Allah. Begitu saya nikah, saya izin sama ibu untuk saya bawa pulang ke Condong Catur, nggak boleh sampai 3 kali. Terakhir ibu mertua itu bilang almarhumah itu ngendika, nek kowe tegel ninggal aku bojonu gawonen, tapi sambil merbes mili. Waduh, iki padha wae digondeli diculke ndasku digondeli buntutku. Ya, sampai sekarang, sampai ibu meninggal. Enggak boleh. Maksudnya padahal tidak ada perjanjian kowe untuk ngepek anakku ning kowe kudu ning kene, enggak ada perjanjian seperti itu. Bersama atau sama bapak, saya dindek enggak boleh ngaji di Nandan. Kowe wajib berjuang ning omah, tapi ternyata jawaban ketika saya nikah, saya nggak boleh bawa istri saya pulang. Kalau saya matur sama bapak, Pak, kalau sampun matur kali ibu izin terakhir, ibu ngendika nek ya kono nek kowe tegel ninggal aku, bojomu gawonen ngetan. Tuh. Tinggalnya merebus mili ngoten niku. Bapak orang tua saya lah. Ya wis nek panjen kersane Gusti Allah ngono. Ya muka-muka manfaat kowe ke keluargamu, masyarakat kowe li manggon gitu. Nggih, nyuwun pangesune bapak mawon ya. Begitu perjalanan tahun. Tapi sebelumnya, Ustaz. Istri saya ini kan pernah mondok di Pedurungan Semarang, sembari kuliah di Undip, tapi nggak selesai. Orang kerasan mondok, kuliahnya orang rampung. Akhirnya teruskan kuliah di Jogja. Sebelum akad nikah itu, sebelum anak-anak lahir, setelah akad nikah itu saya memang terobsesi. Saya punya anak pertama kok laki-laki, wis Qur'ane kecil gitu. Nah, istri saya ini kan orang yang tidak bisa pisah dengan orang tuanya, khususnya ibunya. Gitu. Tidak bisa. Terus saya bilangi begini istri saya pernah didhawuhi sama secara tidak langsung tapi dawuh umum almarhum Gus Yai Hamim Jazuli, semua lembaga pendidikan itu baik, tapi di antara lembaga pendidikan yang ada itu ada lembaga pendidikan yang paling baik, yaitu pondok pesantren. Pondok pesantren yang ada itu ada yang terbaik, yaitu pondok pesantren salaf. Tak bilangi gitu saya, pokoknya aku kepingin suatu saat kok Gusti Allah itu nitipi momongan anak-anak, aku kepingin anak-anak itu selamat lah, gitu lah. Jangan sampai anak-anak itu menjadi fitnah. Karena kalau sudah orang tua kena fitnah, anak ini tidak peduli Nabi, tidak peduli Rasul, tidak peduli walinya Allah, tidak peduli Ustadz, tidak peduli Kiai, ya jengking tenan kena fitnahnya anak itu. Itu yang saya sudah saya jagani, antisipasi, minta sama Allah supaya Allah kasih titipan anak-anak ini jangan sampai menjadi fitnah bagi orang tuanya.
tak bilangin begitu. Terus pernyataan istri saya, pokoknya nek masalah mangkeh lari-lari kulon derek jenengan. Itu. Begitu istri saya bilang seperti itu, wes tit loh gitu. Ojo dinyang. Engko nek suatu saat Gusti Allah maringi aku momongan awake dhewe anak-anak itu sak karepku lho. Begitu anak itu lahir pertama laki-laki itu, terus PAUD TK. Nah, saya punya target untuk anak saya TK ini dia sudah harus bisa baca ayat Quran. TK loh. Saya sudah punya tekad seperti itu. Wis piye carane pokoknya anakku lanang iki kudu iso maca satu ayat Quran lancar gitu loh. Walaupun bi qadri ukulihim, dengan kemampuan tingkat kemampuan anak-anak gitu loh. Dan target itu alhamdulillah tercapai. Begitu target itu tercapai, waktu itu masuk MI itu baru usia belum ada 6 tahun. Belum ada 6 tahun dulu. Terus saya titipkan di MI hampir 1 tahun. Begitu saya melihat kondisi anak ini mampu untuk dia mengikuti tes di Kudus di anak-anak. Nah, di MI, perjalanan di MI itu ya kan usianya waktu itu masih 6,5 tahun di MI itu. Begitu kira-kira ini mampu dia untuk mengikuti tes di Kudus, terus saya daftarkan di tes di Kudus. Oh, dilalah harap mangkat ya wes, Masya Allah. Besok jam 7 ujian tes masuk di Kudus itu di Kerandon pondok anak-anak. Jam setengah malamnya itu sakit, tabruk lah, tidak bisa apa-apa. Wes bae bingung. Wong cah urung iso apa-apa, reko-reko arep dipondokke gitu loh. Nah, wes ya Allah, waktu ini tidak mungkin untuk memeriksakan anak saya. Saya pasrah sama Engkau ya Allah, kalau memang anak saya takdir, Engkau takdirkan ngaji di Kudus, yaitu rahmatmu, kalau enggak yaitu adilmu ya Allah. Saya pasrah dah. Terus begitu tak bopong naik mobil terus berangkat pagi pada subuh itu, saya kayak wedangan di tempatnya teman ponakan saya itu di dekat Pondok Pusat. Terus anak saya keluar, apa kayak ngopo? Agak wedangan. Aku wis mari sehat. Saya rangkul tak ambungi, saya mangkat dulu berangkat. Begitu masuk ke lokasi tes jam 7, jam setengah 10 masuk ke area tes itu, ada duhur pengumuman, masuk, alhamdulillah sampai selesai aliyah. Barengan waktu itu bila ada teman saya, putranya, cucunya Mbah Ki Hisam. Mbah Ki Hisam itu abahnya Mbak Ki Haji Zuhrul Anam Banyumas Leler. Itu saya pertama kali mondok di sana itu. Nah itu barengan sama buyutnya, berarti buyutnya Mbak Ki Hisam. Jadi anak saya di Kudus itu bareng sama putranya almarhum Pak Ki Haris, Gus Mehmet, terus sama si Gus Bahsam itu, terus sama putranya Gus Muslim Rukem, adiknya Gus Arik, Safik atau siapa namanya itu. Ada beberapa yang barengan dilalah kenal sama orang tuanya masing-masing. Satu angkatan. Begitu jalannya waktu, alhamdulillah Allah ngasih pertolongan. Tercepat waktu itu putranya almarhum Pak Ki Haris, Gus Mehmet itu kelas 1, 2, 3 itu sudah selesai setoran 30 juz. Ya. Terus yang nomor 2 anak Sidoarjo itu kelas 4 selesai, baru anak saya kelas 5 FI selesai, ikut wisuda Qurannya kelas 6. Sampai saya tanya sama istri saya, kowe mbayangke diparingi anak iso rampung Quran? Mboten mbayangke. Loh, teman. Dan alhamdulillah obsesi saya diijabah sama Allah, ya anak itu lahir, pendidikan dia rampung, selesai Kudus, sampai aliyah, khidmah di Jakarta 1 tahun, tak suruh menyelesaikan, kurang sama bagi ulil albab itu kurang 4 juz, tak suruh menyelesaikan dulu 4 juznya itu.
setorannya. Itu baru mbahnya ini bombong ketika anak ini sudah iso disimak Qur'annya gitu loh. Yang namanya anak-anak kan semak Qur'an kalau dolanan game kalau dermimil. Babi toh. Wong deres Qur'an kok malah melayu-melayu dolanan baik gitu lah. Itu loh saya kadang dulu itu ditentang, wah anak urung iso apa-apa di pondok gitu loh. Saya cuma batin balesnya. Niki sing didangu kalih Gusti Allah benjang teng yaumul akhirah masalah anak niku kula Bu mboten jenengan. Nek wonten napa-napa lare niki kan kula sing kuwatir jadi fitnah anak itu, jadi fitnah orang tuanya itu. Kemudian anak saya yang nomor 2 cewek ini juga mulai dari TK tak oncal ke Kediri waktu di Bloso karena cewek ini saya berpikir bahwa cewek ini harus tahu aturan pribadinya masalah hukum. Wis ben ngaji sik lah, ben ngaji ning Bloso sik ya Mas. Dilalah madrasahnya selesai, terus diniyahnya selesai, sekolahnya selesai. Saya tanya anak itu, anak saya itu yang nomor 2 namanya itu saya pas waktu itu hamilnya anak saya nomor 2 ada kisah sahabat perempuan Rasulullah namanya Zanirah. Nah, Zanirah itu dipukuli sama juragane sampai buta. Pas sahabat Abu Bakar itu lewat, terus dimerdekakan sama sahabat Abu Bakar, sahabat Zanirah, sahabat perempuan Rasulullah ini sujud, terus tangi bangun dari sujud, ngusap Allahu Akbar, diberi kesembuhan oleh Allah butanya. Butanya itu karena dipukuli sama juragane, gitu loh. Itu saya beri nama itu anak saya Zanirah Tahta Ilfianah. Juga dari TK, mulai TK sampai terus setelah sekolah diniyahnya bareng dilalah saya tanya, terus kowe arep neruskeun yang hidup apa kula istiqdan kalau tak ngawas Quran terus yes kaget itu padahal bayangannya anak ini kepengen kuliah ini enggak kula kepengen teng Quran gitu ya mungkin tahu kakaknya ini loh di Quran loh. Alhamdulillah ikut tes di Kudus dari Peloso itu terus dilalah masuk cuman di cabangnya Arwaniyah yang ada di Jepara. Di Jepara. Itulah apa ya intinya dari cerita ini kita itu akan hidup abadi atas pertolongan Allah ketika kita bisa mendidik anak-anak kita. Ketika kita ini bisa mengarahkan anak-anak kita ketitipan ilmu agama yang kuat situ. Karena itulah keabadian orang tua ini wujud orang tua ini bisa mendidik, merawat, mengemban amanatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita. Qala Rasulullah Ibrahim taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrafihi. Bismillah. Taktasibul azwaj wal kusura wa yati fil hadis anahu ta'dilu idqariqab. Itu loh. Terus saya ingat dawuhnya Mbah Ki Dimyati Rais almarhum Allah yarham. Waktu itu saya ngaji Arba'in Nawawi sama beliau. Saya dapat sanad Arba'in Nawawi dari beliau Mbah Ki Dimyati Rais Kendal. Mbah Ki Dimyati Rais Kendal dapat sanadnya langsung dari Syekh Yasin, Syekh Muhammad Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Sanadnya langsung dari beliau. Cerita tentang masalah pendamping. Jadi konco-konco santri lanang ini golek pendamping yang lebih selektif orang yang nuruti hawa. Artinya begini. Beliau dawuh itu gini. Tadi beliau mengibaratkan istri atau perempuan ini adalah kayak mesin fotokopi. Ya. Nek mesin fotokopi itu build up, mbok sing di fotokopi burem, kertas apa? Kertas buram, udah dini oke celing, dadi apik. Tapi nek mesin fotokopi ini produk lokal ya, salam. Wes bibite ora apik, mesin fotokopi ini ora apik wes. Wassalam. Itulah. Walaupun sing di fotokopi itu HVS bagus, tapi mesin fotokopinya itu tidak build up. Artinya build up itu memang kualitas perempuan ini baik secara keluarga. Bukan kita menganggap bibit bebet bobot, bukan. Tapi dari hal perilaku,
Maka ketika kita bisa menjaga perilaku kita, yang saya buktikan loh sampai saat ini, saya kan nggak pede sama orang perempuan, sama cewek nggak pede, karena memang dari kecil saya lepas SD saya di pondok, koncone lanang-lanang tok, gitu loh, nggak pede sama perempuan. Saya sudah niat, sudah tekad bahwa saya harus bisa menjaga jalan saya, perilaku saya, supaya Allah nanti menemukan pun juga orang perempuan yang bisa menjaga perilakunya. Ya dijawab sama Allah, saya ketemu sama istri saya itu kuliah, tapi nggak ada teman-teman cowok yang kenal, nggak ada yang datang ke rumah. Itu cerita-cerita ya setelah akad nikah itu ya ternyata jawabannya begitu. Nah, kembali kepada sholawat, bahwa apa yang menjadi niatan kita itu ya nanti itulah yang salah satunya kita minta sama Allah supaya diberi pendamping yang baik, itu yaitu dengan kita membaca sholawat minta sama Allah. Itu salah satunya itu. Tuh. Wa naqala syekh an ba'dil arifin wallahu ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal Haula ya salli wa sallim daiman abada.